Mas THT, saya bertugas di RSUD Sukoharjo. Nanti ketika kalian koas fase THT-nya di RSUD, mungkin kita akan ketemu ya. Nah, pada hari ini kita akan membahas tentang ada 5 topik ya. Ada tentang kelainan laring-faring, penyakit-penyakitnya, dan tentang corpus alveolum di esofagus dan di laring trakea ya. Udah terkumpul berapa nih? Udah semua. Ini udah jam 1. Udah, bisa kita mulai aja ya. Topik yang pertama yaitu hipertrofi adenoid. Hipertrofi adenoid, sebelumnya kita lihat secara anatomi. Saya menghadapnya mana? Sini aja ya. Adenoid itu nanti aja nggak apa-apa. Adenoid itu secara anatomi terletak di bagian nasofaring, ya. Ini nasofaring, di bagian nasofaring atau di belakang hidung. Makanya kalau biasanya pada anak-anak itu hidungnya sering buntet, salah satu penyebabnya itu karena pembesaran adenoid ya. Nah, ini gambaran adenoid yang membesar. Adenoid ini pada setiap usia itu ada ukuran normalnya. Kalau kita lihat, semakin bertambah usia, ukurannya akan semakin mengecil. Nah, si adenoid ini dia merupakan jaringan limfoid yang termasuk dalam rangkaian cincin Waldeyer. Cincin Waldeyer terdiri dari 5. Yang pertama yaitu adenoid ya, lalu di depannya nanti ada tonsil tuba, lalu yang biasa kita lihat kalau kita buka mulut yang membesar itu namanya tonsila palatina. Nanti di bawah tonsila palatina ada tonsil lingual. Biasanya adenoid ini mulai membesar usia 3 tahun dan dia akan mulai mengecil dan hilang ketika usia 14 tahun. Pada anak-anak usia 2-6 tahun, adenoidnya memang ukurannya relatif besar ya. Dan laki-laki lebih sering kita jumpai pembesaran adenoid dibandingkan pada anak-anak perempuan. Penyebabnya apa? Penyebabnya salah satunya yang terbanyak pada anak-anak yaitu infeksi berulang. Anaknya sering pilek ya, batuk pilek. Nah, itu penyebabnya hemovirus influenza yang menyebabkan pembesaran adenoid. Nah, pada orang dewasa biasanya penyebabnya yaitu adanya, kita curiga ada suatu keganasan, LPR, reflux esofageal atau istilahnya LPR, asam lambung yang sering naik. Asam lambung yang sering naik itu bisa sampai ke tenggorokan kita, sampai ke hidung ya. Makanya penyebab salah satunya reflux esofageal. Nah, yang terbanyak faktor resikonya yaitu rinitis alergi. Jadi anak-anak, terutama anak-anak ya dengan mempunyai rinitis alergi itu sudah kebanyakan memang kita jumpai adanya hipertrofi adenoid ya. Yang paling banyak itu adalah rinitis alergi. Nah, karena letaknya di belakang hidung di daerah nasofaring, otomatis adenoid ini akan menimbulkan beberapa gangguan ya, karena letak di nasofaring pertama di sampingnya dia ada tuba. Nah, tuba eustachius itu akan menghubungkan antara
hidung dengan telinga. Otomatis ketika ada adenoid yang membesar, otomatis tuba eustachiusnya akan tertutup. Sehingga apa? Sehingga akan menyebabkan keluhan di telinga. Ya, di telinga pertama-tama dia sering infeksi telinga berulang karena kan ketika adenoid membesar otomatis saluran tubanya tertutup yang menyebabkan seringnya terjadi infeksi di telinga tengah. Ketika itu terus terjadi, adenoidnya tetap besar, nah timbullah apa? Otitis media serosa, ya, akan timbul cairan tuh di gendang telinganya yang dibiarkan dalam waktu lama akan menjadi otitis media efusi. Nah, setelah itu karena letaknya di hidung juga, dia bila membesar bisa menyebabkan pilek berulang, sehingga infeksi terus-terusan bisa menyebabkan komplikasinya salah satunya rhinosinusitis kronis. Nah, yang paling sering kalau kalian lihat karena dia kesusahan napas lewat hidung, sehingga kebanyakan anak-anak dengan hipertrofi adenoid dia akan bernapas melalui mulut, ya. Jadi dia akan ciri khasnya ini. Jadi mulutnya akan selalu terbuka. Ketika tidur orang tuanya selalu bilang, "Dok, ini anak saya kalau tidur itu napasnya susah lewat hidung, jadi mulutnya selalu terbuka." Nah, lama-lama dia jadi fasies adenoid nih, ya. Dilihat gigi geriginya akan lebih maju, ya, karena kan dia terbiasa bernapas lewat mulut. Nah, yang paling sering yaitu pola tidurnya mendengkur, OSA, obstruksi sleep apnea syndrome, ya. Jadi dia itu sering gelagapan, ngerti? Jadi gelagapan kalau dia lagi tidur sering kayak kebangun. Nah, siapa nih yang masih suka tidurnya mendengkur, gelagapan? Ada nggak? Biasanya cowok-cowok ya? Nggak ada? Udah nggak ada berarti ya. Nah, diagnosis, kita menegakkan diagnosis melalui anamnesa. Tadi dari gejala klinisnya kita anamnesa, lalu dari pemeriksaan fisik kita bisa melalui rinoskopi anterior. Rinoskopi anterior, lalu kita lihat dengan palatum mole, fenomena palatum mole. Jadi anaknya disuruh bilang i gitu. Nanti ketika ada pergerakan palatum mole, berarti itu tidak ada pembesaran adenoid. Tapi kalau dia kalau dia ada pergerakan palatum mole, jadi ada bayangan hitam ketika kita rinoskopi anterior, nah itu berarti dia aman, tidak ada pembesaran adenoid. Tapi ketika anak itu kita bilang gitu, tidak ada pergerakan dari palatum mole-nya, itu berarti dia ada pembesaran adenoid. Lalu bisa dengan rinoskopi posterior, ya, rinoskopi posterior. Dengan alat yang lebih canggih kita bisa pakai nasoendoskopi. Nasoendoskopi lewat hidung, nah nanti ditemukan pembesaran adenoid. Lalu ini agak sulit memang palpasi kalau pasiennya sadar, kita palpasi lewat oral seperti rinoskopi posterior. Nah itu nanti teraba ke arah superior, nah itu kita bisa meraba pembesaran adenoid. Pemeriksaan penunjang kita pakai ini ronsen kepala lateral. Nanti kita temukan di sini di bagian lateral kita bisa lihat daerah nasofaring ada pembesaran adenoid. Nah ini nanti ada perhitungannya. Jadi kita bisa lihat rasio adenoid nasofaring, nanti ada perhitungannya, ya. Terus selain itu kita bisa menggunakan CT scan, ya. Menggunakan CT scan.
Tata laksananya bagaimana? Yang pertama pasti kita konservatif dengan farmakoterapi. Farmakoterapi kalau adanya infeksi kita beri antibiotik ya. Lalu karena dia suatu proses inflamasi, kita bisa kasih kortikosteroid. Kortikosteroidnya bisa oral dan topikal. Nah, bila tidak ada perbaikan, selain itu bila anak disertai dengan rinitis alergi, diterapi juga alerginya. Bila tidak ada perbaikan, setelah dievaluasi tetap sudah terjadi komplikasi, kayak tadi ada otitis media efusi, tidurnya terganggu karena osa ya. Nah, itu dilakukan adenoidektomi ya. Bukan diambil karena dia letaknya di daerah nasofaring, jadi dikecilkan, diambil sebagian, tidak bisa seluruhnya ya, karena dia menempel di nasofaring. Sekarang udah canggih, kalau zaman dulu kita operasinya lewat oral seperti operasi tonsilektomi. Jadi dari bawah, dari mulut, oral kita kuret bagian nasofaringnya. Nah, itu pasti pendarahannya hebat. Nah, sekarang kita sudah bisa menggunakan nasoendoskopi lewat hidung. Lalu ada kalau kita masih manual pakai cunam. Kalau sekarang udah ada lagi yang lebih canggih, pakai alat namanya radiofrekuensi, bisa dihancurkan adenoidnya ya. Itu ya. Tentang hipertrofi adenoid. Nah, selanjutnya topik yang kedua tentang faringitis nih, faringitis. Faring ya, faring. Nah, faring ini letaknya nih, kalau kita bicara faring, dia itu mulai dari belakang hidung ya. Jadi hidung sambung ke belakang ke faring ya. Faring itu terdiri dari 3, dari mulai nasofaring, orofaring, lalu hipofaring. Setelah faring nanti dia berlanjut menjadi laring dan esofagus. Gitu ya. Faring itu bentuknya seperti corong ya. Jadi dia bagian atasnya besar. Nah, ini ya, membesar di bagian atasnya, lalu dia semakin mengecil ke bagian bawah. Batas-batas faring nih tadi, bagian atas dia berhubungan dengan kavernasi nasal cavity. Di bagian bawah dia berhubungan dengan pintu masuknya laring dan esofagus. Di bagian depan faring dia ada rongga mulut ya, melalui isthmus orofaring. Faringitis. Nah, faringitis berarti adanya infeksi pada proses inflamasi pada membran mukosa di dinding faring yang disebabkan oleh, bisa karena virus, bakteri, fungal, alergi, trauma, toksin ya. Nah, biasanya kayaknya kalau kita faringitis kenapa pakai masker? Karena dia penularannya melalui droplet ya, sekret dari hidung dan ludah. Faringitis ini terbagi menjadi 2, akut dan kronis. Faringitis akut itu biasanya dibagi menjadi 3 penyebabnya. Ada viral, bakterial, dan fungal ya. Viral, nah ini yang paling sering dijumpai nih pada anak-anak, biasanya di bawah usia 3 tahun. Si bakteri penyebabnya paling banyak Streptococcus beta hemolyticus grup A, dan fungal kebanyakan Candida. Nah, ini faringitis akut yang disebabkan oleh virus, biasanya mukosa dan tonsilnya merah nih kalau virus. Jadi kalau kamu lihat pada pemeriksaan dia tenggorokannya nyeri, batuk, terus kamu lihat di tenggorokannya merah, hiperemis ya.
Terus ada demam, biasanya demam, ada pembesaran kelenjar getah bening di lehernya. Nah, itu faringitis karena viral. Lalu kalau ini bedanya ya, viral dan bakteri. Kalau viral nih kita lihat merah, hiperemis ya. Nah, ketika dia ada bakteri, biasanya di tonsilnya nanti dia ada eksudat ya, atau ada detritus. Nah, ini faringitis fungal yang khas. Nanti ada plak-plak putih. Lalu yang kedua ada faringitis kronis. Faringitis kronis ini ada hiperplastik dan atrofi. Jadi kalau kalian lihat nih sering terasa mengganjal di tenggorokan, terus pas dilihat kalian buka mukosa faring kalian, kok ininya besar-besar ya, apa di dinding faringnya itu kayak ada cobblestone tebal menebal. Nah, itu yang hiperplastik ya, sering kering, terasa tenggorokannya sering kering, gatal ya. Nah, kalau yang atrofi nih lihat nih, ininya si granulanya nggak ada di dinding faring posteriornya. Lalu yang spesifik dia ada faringitis gonore dan tuberkulosa. Nah, ini udah pasti kita harus dia merupakan infeksi sekunder dan kita harus menemukan kumannya tersebut ya. Diagnosisnya jadi apa keluhannya, kesulitan ada nyeri telan, pilek, ada pembesaran kelenjar getah bening ya. Lalu kita bisa temukan melalui pemeriksaan fleksibel laringoskopi. Kita juga ditunjang dengan pemeriksaan darah lengkap. Kalau dia ada infeksi bakteri biasanya disertai dengan leukositosis. Lalu pemeriksaan ASTO atau GABHS untuk memeriksa Streptococcus grup A dan kultur dari tenggorok. Terapinya nih, nggak semua kita kasih antibiotik. Jadi jangan semua nyeri tenggorok langsung minum antibiotik. Nah, karena apa? Tadi kan penyebabnya banyak ya. Yang terbanyak virus tuh, sering banget penyebabkan faringitis. Jadi nggak usah misalkan kamu nyeri tenggorok langsung minum antibiotik nih. Yang paling sering kan apa? Amoxicillin, Amoxan ya. Dikit-dikit langsung kasih antibiotik. Ternyata apa penyebabnya? Yang terbanyak itu virus. Jadi apa? Dia self-limiting disease. Jadinya kita cukup beri terapi simptomatis ya. Nah, selain itu kecuali kalau dia disebabkan bakteri tadi, ada tonsilnya juga ada disertai detritus. Nah, itu baru kita berikan antibiotik. Kalau nah ini ya, kalau viral tadi daya tahan tubuh kita harus ditingkatkan. Caranya apa? Pertama, istirahat yang cukup, minum air putih yang banyak ya. Terus makannya harus teratur nih. Biasanya kita kalau sibuk apalagi mau ujian, stres, makan udah nggak teratur, udah nggak minum vitamin ya, terus sering tenggorokannya nyeri. Nah, lalu kita terapi simptomatisnya, kasih analgetik ya. Kalau bakteri tadi kita butuh antibiotik ya. Kalau kan tadi faringitis fungal kita terapi dengan antifungal. Kalau tadi yang kronik hiperplastik itu kan karena dia ada penebalan di dinding faringnya, terapinya kita pakai lokal kaustik faring dengan di counter bagian hipertrofi di mukosa dinding faringnya ya. Nah, ini komplikasinya nih, faringitis yang berulang bisa menyebabkan
salah satunya demam rematik, abses peritonsiler ya. Dia abses bisa menyebabkan abses di peritonsilnya, dan ini anak-anak geneps biasanya ya. Lalu topik kita yang ketiga, abses leher dalam ya. Nanti untuk pertanyaannya ini saya langsung 5 topik aja ya. Nanti habis ini istirahat dulu lah sebentar habis abses leher dalam 10 menit. Nanti kalau ada pertanyaan, nanti situ baru lanjut yang materi kedua ya. Abses leher dalam ini termasuk salah satu kegawatan di bidang THT. Jadi kalian harus tahu dan harus perhatikan ini, karena abses leher dalam, namanya leher. Leher itu otomatis jalan napas itu pasti mengganggu jalan napas. Nah, itu kalian harus tahu abses leher dalam itu apa aja dan gimana tandanya. Jadi abses itu kumpulan nanah yang terakumulasi di kavitas jaringan karena adanya sebelumnya ada proses infeksi atau juga bisa disebabkan oleh benda asing ya. Abses yang leher dalam ini apa aja? Abses peritonsil, submandibular, parafaring, retrofaring ya. Nah, kita mulai dengan abses peritonsil. Nah, jadi dia ini terletak di ruang peritonsil. Peritonsil itu di mana? Jadi kalau kita lihat ya anatominya, tonsil itu kan terletak di antara pilar anterior dan pilar posterior. Nah, inilah tempat berkumpulnya lipatan palatoglossal ini. Disinilah tempat berkumpulnya nanah atau abses ya, abses peritonsil. Biasanya tadi disebabkan sebelumnya karena infeksi, bisa dari tenggorok, faringitis tadi, bisa dari gigi, dari mulut ya. Penyebabnya suatu abses ya pasti biasanya oleh bakteri aerob maupun anaerob, dan juga bisa karena virus. Si abses peritonsil ini dia komplikasi dari tonsilitis akut yang berulang ya. Jadi dia biasanya karena amandel tonsilnya sering radang. Nah, jadi dia bisa menyebabkan peritonsillar abses. Biasanya kebanyakan dia unilateral abses peritonsilnya, tapi beberapa juga ada yang bilateral. Dan biasanya pada dewasa. Dia di patofisiologinya pertama ada paparan infeksi, lalu menetap di celah tadi di palatoglosalnya, terjadi infeksi yang berlanjut. Nah, pertama itu dia tidak langsung terkumpul abses. Jadi pertama dia dengan bengkak, hiperemis, nah itu stadium infiltrat. Lama-lama supurasi, timbullah nanah abses. Nah, sehingga dia terjadi pembengkakan peritonsil. Dia akan mendorong uvula ke arah kontralateral. Nah, tadi itu. Jadi, misalkan tonsil kanan, peritonsillar absesnya yang sebelah kanan. Uvulanya dia akan terdorong ke sebelah kiri, ya. Karena proses infeksinya. Nah, lama-lama kalau dia sudah mengenai musculus pterygoid interna, biasanya disertai dengan trismus, sulit buka mulut. Itu yang udah meninfeksi sampai ke musculus pterygoid si absesnya, nanahnya. Yang khas dari peritonsillar absces ini apa? Hot potatoes voice. Jadi suaranya itu kayak bergumam seperti kentang goreng yang baru digoreng itu loh, bunyinya gitu ya. Jadi itu ciri khasnya hot potatoes voice. Nah, otomatis apa? Dia ada demam karena kan dia abses, odinofagia sampai disfagia sampai nggak bisa
makan, apalagi kalau udah ada trismus ya. Lalu kenapa bisa otalgi? Otalgi ya terjadi river pain di sini, telinganya juga nyeri. Dari pemeriksaan fisik apa kita temukan tadi gambaran peritonsillar abscess, pembesaran tonsil unilateral atau bilateral dengan tandanya apa? Si uvulanya dia terdorong ke arah kontralateral. Pemeriksaan penunjangnya pertama ya pasti darah lengkap, kita mau lihat ada leukositosis atau enggak. Elektrolit karena kan pasiennya sulit intake-nya ya. Lalu kultur pesnya dikultur. Nah, dari pemeriksaan radiologi foto leher nih. Jadi pemeriksaan foto leher kita mau lihat penyebaran absesnya, terutama apalagi dia kan di jalan napas. Kita juga mau evaluasi trakeanya pakai foto polos lateral leher yang soft tissue ya. Lalu bisa juga dengan pemeriksaan CT scan atau USG tonsil. Nanti diagnosis bandingnya ini tadi abses parafaring, angina ludovici nanti ada, atau parotitis karena kan pembesaran tonsil juga pipinya jadi bengkak nih, jadi parotitis atau tumor koli atau tumor tonsil. Ini tadi ya penata laksanaannya. Kalau dia sebelumnya kita tegakkan dulu diagnosisnya, dia masih stadium infiltrat atau sudah terjadi supurasi abses dengan cara dilakukan fungsi percobaan. Jadi fungsi abses di daerah, biasanya absesnya kan di sini. Nah, di daerah lipatan palatoglossal ini, nah kita lakukan di bagian daerah yang paling menonjol ya. Dilakukan fungsi yang kita kan nggak mungkin kalau abses di luar kita bisa raba nih, palpasi ada fluktuasinya, itu di dalam pasien udah kesakitan. Nah kita lihat aja bagian yang paling menonjol merah biasanya terjadi di palatomol dan lipatan palatoglossus ini. Dilakukan fungsi pakai spet 10 cc ya, yang agak panjang jarumnya karena kita butuh sampai ke dalam. Nah nanti kita lihat dia ada darah, isinya darah atau dia pes. Kalau dia masih darah berarti dia masih berada di stadium infiltrat. Di stadium infiltrat ya kita kasih terapi dulu, terapi antibiotik, lalu terapi simptomatis. Nah kalau dia sudah terjadi stadium supurasi, kita harus segera insisi dan drainase abses. Tekniknya ini ada 3 prosedur pembedahannya ya. Jadi kita bisa langsung tonsilektomi, pengambilan tonsil dengan insisi abses sekaligus ya, child atau tight. Dia kita nunggu dulu drainase abses dulu, absesnya di drainase dulu, di insisi. Nanti nunggu 3 sampai 4 hari baru kita lakukan tonsilektomi. Atau kalau respon terapinya bagus, saya paling senang ini kalau si peritonsillar respon terapinya baik, kita lakukan aja nanti setelah 4 sampai 6 minggu ya, offload. Ya. Jadi drainase dulu, terapi kalau dia bagus baru kita lakukan tonsilektomi. Nah ini pasti ada suatu komplikasi ya. Yang paling berbahaya tadi obstruksi jalan napas ya, karena dia berada di jalan napas. Nah, sekarang abses retrofaring. Kalian udah bayangin retrofaring itu di mana kira-kira? Di bagian belakang ya, di bagian belakang tenggorokan kita. Nah, di sini. Ini bagian retrofaring. Jadi kalau
Biasanya pasien buka mulut, terus dia menonjol bagian dinding faring posteriornya. Nah, itulah udah dia mulai abses retrofaring. Dan itu pasti berbahaya karena kan di sini di jalan napas, ya. Itu bisa terjadi sumbatan jalan napas. Si abses retrofaring ini dia juga bisa sampai ke mediastinum, ya, turun ke bawah absesnya. Nah, dia penyebabnya biasanya karena infeksi saluran pernapasan atas, atau tadi karena ada tindakan adenoidektomi sebelumnya, tapi itu jarang ya. Lalu karena ada intubasi trakea intubasi trakea juga salah satu komplikasinya tadi abses retrofaring. Yang terbanyak kasusnya memang dia 12%, ya, termasuk abses leher dalam. Biasanya terjadinya pada anak-anak paling sering. Ya, pasti gejalanya ini pertama biasanya dia nyeri sama susah nelennya. Kalau dia udah ada turun sampai ke jalan napas ke bawah, dia biasanya disertai dengan sesak dan tanda-tanda sumbatan jalan napas atas, adanya stridor inspirasi, ya. Lalu suaranya juga berubah, sengau. Yang khas itu dinding faringnya bengkak. Nah, nanti kita evaluasinya tadi pakai foto ronsen leher yang soft tissue atau yang udah canggih. Kan misalkan dok di daerah nggak ada CT scan, sekarang juga walaupun udah canggih di mana-mana, tetap di daerah-daerah kan jarang ya pakai ronsen polos leher, ya, kepala lateral, soft tissue. Nah, kita yang kalau pakai ada fasilitas CT scan, kita lebih mudah lagi mendiagnosisnya. Terapinya apa? Karena letaknya di retrofaring, otomatis untuk kita lakukan insisi dan drainase juga sulit secepatnya. Walaupun harus cepat kalau suatu abses itu kita drainase, tapi memang karena letaknya ini di daerah retrofaring, itu punya tingkat kesulitan yang cukup besar, sehingga di terapi dulu, terapi antibiotik dulu, adekuat, terapi antibiotik yang adekuat, ditunggu respon terapinya. Kalau dia membaik dalam 1-2 hari, keluhannya membaik, ya udah lanjut terapi aja. Tapi kalau dia tidak ada perbaikan, dilakukan insisi abses segera mungkin. Nah, inilah posisinya, ya. Jadi kita pakai alat laringoskop, pasiennya posisinya lebih rendah. Lalu dilakukan fungsi aspirasi di bagian absesnya. Kalau ketemu pes langsung dibuka celahnya. Nah, itu resiko aspirasi ke jalan napas. Tindakannya pun cukup berbahaya, ya. Ya, berdoa aja semoga respon terapinya bagus, ya. Lalu ini tadi, ya, dia bisa komplikasinya ke parafaring, ke mediastinitis, lalu ada obstruksi jalan napas nih, asfiksia. Sekarang abses parafaring. Tadi retrofaring di belakang. Sekarang parafaring ini ruangan di faring, ya. Nah, kalau kita lihat dari samping nih di sini, nah ini potongan koronal dari atas. Nah, ini parapharyngeal space. Dia kumpulan nanah yang berada di ruang parafaring. Biasanya juga pada
sekitar usia anak-anak juga ya. Jadi anak-anak itu riskan karena apa? Dia sering terjadi infeksi tenggorokan ya. Penyebabnya salah satunya kalau suatu tindakan pada saat tonsilektomi, beberapa dokter ada yang pakai analgesi dulu sebelum dilakukan tonsilektomi. Nah, jarumnya itu mengenai ruang parafaring yang bisa bila terkontaminasi bisa terjadi abses. Itu lihat gigi tuh paling sering abses leher dalam tuh karena gigi ya. Jadi penting sekali untuk menjaga kebersihan dan kesehatan gigi tuh, diingat-ingat ya. Gigi. Gejala dan tandanya yaitu tadi, karena dia di daerah parafaring, bila dia sudah mengenai musculus pterygoid internus sehingga bisa menyebabkan trismus ya. Diagnosisnya kita pakai foto ronsen leher soft tissue nih. Kenapa soft tissue? Kalau kita ronsen servikal aja itu kita nggak bisa evaluasi soft tissue-nya, kita nggak bisa nih lihat absesnya kalau hanya servikal. Yang kita lihat itu tulang-tulangnya. Jadi kalau kalian dibedah kan mau evaluasi tulang servikalnya, nah itu bisa pakai ronsen servikal. Tapi kalau di THT kita mau evaluasi soft tissue-nya, jadi harus ronsen servikal soft tissue. Jadi karena kita mau evaluasi soft tissue-nya dan trakeanya ya. Dan CT scan. Ya terapinya itu semua abses intinya kalau bisa segera eksplorasi absesnya, karena nanah itu abses pus itu perlu jalan keluar ya. Jadi ketika kita menemukan suatu pus itu harus segera dieksplorasi ya. Dan otomatis kalau kita kesulitan, masih kesusahan, misalkan letaknya kayak tadi di retrofaring atau di parafaring juga agak sulit kalau dia terlalu di belakang, bagian faring belakang. Nah itu kita terapi antibiotik dulu ya. Kalau respon terapinya bagus ya, tapi kalau dia nggak respon, lakukan insisi. Nah ini bentuk insisinya. Jadi di bagian bawah, walaupun dia letaknya di parafaring itu kan di dalam, tapi kita bisa melalui pendekatan dari bagian luar. Jadi di bawah submandibula 2 jari, lalu tegak lurus insisi T ke bagian bawah, tegak lurus carotid sheath-nya ya. Ini insisinya. Lalu nanti di insisi tumpul. Nah itu tadi ya. Jadi penjalaran abses bisa per continuitatum. Selanjutnya abses submandibula nih paling kelihatan. Kalau abses submandibula itu kelihatan dari luar pun pasiennya daerah lehernya bengkak, itu paling kelihatan abses submandibula. Nah dia letaknya di sini ya, di daerah submandibula. Dia paling kelihatan kalau udah lehernya bengkak, dan itu abses submandibula. Biasanya dia memang terjadi di area submandibula. Yang paling banyak itu karena apa? Karena infeksi gigi. Biasanya giginya sebelumnya sakit, lalu lehernya bengkak. Nah itu abses submandibula. Lalu bisa karena tadi infeksi tonsil juga. Nah penyebabnya itu tadi gigi ya. Jadi tanya aja, Bu sebelumnya atau Pak sebelumnya giginya sakit nggak? Iya. Nah udah pasti tuh si abses mandibulanya karena giginya. Jadi dia penyebarannya karena ada inflamasi, dia terjadi penyebaran limfogen, hematogen atau perkontinuitatum.
diktum di ruang submandibula sehingga terkumpullah pus yang bisa meluas hingga tulang hyoid. Nih gejalanya apa? Bengkak, nyeri lehernya ya. Lalu dia otomatis apa? Ada trismus karena kan udah kena musculus pterygoid internus. Nah, terus kamu raba udah ada fluktuatif kalau dia udah ada pesnya. Kalau dia masih stadium supurasi dia lebih nyeri lagi, nyerinya lebih hebat supurasi itu karena proses inflamasi yang pertama mau jadi nanah itu nyerinya lebih hebat lagi. Kamu raba belum fluktuasi dia masih keras tapi merah sekali ya. Nah ini ya contohnya submandibular abscess. Yang pertama kita tegakkan dulu nih, tegakkan karena apa, bisa juga dia suatu tumor yang terinfeksi atau dia suatu abses, murni abses. Tadi kita selalu fungsi yang pertama itu fungsi. Kalau kita menemukan suatu abses belum fluktuatif, kita pakai fungsinya. Kenapa pakai spet yang jarumnya panjang? Spet 10 cc emang dia besar nih, tapi karena biasanya abses itu kan di bawah, jadi dia prosesnya pesnya itu timbulnya di bawah dulu, atasnya itu masih inflamasi. Jadi kalau kita pakai spet yang kecil belum tentu kita menembus sampai ke bawah ya. Jadi pakai spet yang panjang jarumnya sehingga kita bisa menembus sampai ke bawah. Harapannya ketika di fungsi kita bisa menemukan pes. Pokoknya kalau udah ketemu pes nanah itu langsung dieksplorasi. Kalau di submandibula nggak apa-apa karena kan dari luar kita bisa langsung nih ya, bisa langsung eksplorasi. Setelah itu apa? Dikultur. Atau kita masih curiga ini masih darah nih, kita CT scan, kita ketemunya masih nanah, kita CT scan aja, CT scan kontras untuk membedakan ini beneran abses atau dia masih stadium supurasi atau dia sudah atau dia suatu tumor ya. Kita bisa pakai CT scan. Yang pertama itu tadi udah pasti kita lihat tuh jalan napasnya nggak terhambat karena kan submandibula ini juga dia pesnya bisa sampai ke jalan napas mendorong trakea ya. Lalu dilakukan drainase abses dan antibiotik, pemberian antibiotik yang adekuat. Ini tadi adanya obstruksi jalan napas ya. Nah ini angina Ludovici ini yang paling sulit untuk eksplorasinya ya, karena dia letaknya itu dia berupa selulitis, jadi belum timbul pes, belum timbul nanah. Dia pembekakannya mulai dari ruang submandibula sini semua dua-duanya ya. Otomatis apa nih? Lidahnya biasanya ciri khasnya itu lidahnya terdorong, jadi nggak bisa tutup mulut, dia terdorong keluar. Nah itu tadi kan semua sumber infeksinya kebanyakan dari gigi ya, juga karena fraktur mandibula bisa ya. Bengkak tuh di lehernya keras, pada perabaan keras, dia bengkaknya semua keras, terus lehernya terdorong dan biasanya ada sesak napas nih ya. Nih si angina Ludovici itu ini tuh biasanya kalau submandibula dia di sini kan angulus mandibula, dia pembesarannya biasanya pertama unilateral satu sisi, lalu kemudian dia bisa menjalar bilateral. Tapi kalau angina Ludovici ini dia mulainya dari tengah karena dia dari dasar mulut ya, jadi ke bawah nih. Lihat lidahnya dia terangkat, jadi lidahnya keangkat karena dia dari dasar mulut. Yang pertama yaitu tadi
kita lakukan terapi yang adekuat. Sambil untuk eksplorasi sulit karena dia itu fase selulitis. Jadi terapi yang adekuat sambil kita jaga jalan napasnya. Kalau dia ada tanda-tanda obstruksi jalan napas, segera kita lakukan untuk pembebasan jalan napas atas, kita pakai tracheostomi ya. Jalan napasnya dilakukan tracheostomi. Ini penegakan pemeriksaan penunjangnya tadi ya, sama masih foto polos, bisa dibantu panoramik gigi. Prinsipnya itu tadi, atasi patensi jalan napas. Kalau misalkan kita menemukan bagian fluktuasi di daerah osioid di bawah ini, kita bisa lakukan insisi di sini ya, untuk mendrainase absesnya di bagian osioid. Nah itu tadi ya, jadi yang kenapa nih abses leher dalam ini termasuk gawat daruratan, dan kita sebagai dokter nih, nanti kan kalian jadi dokter kan, dokter umum, pertama kalian akan menjadi dokter yang jaga di IGD. Nah itu kalian sebagai lini pertama tuh yang harus bisa mendiagnosis harusnya, karena ini gawat daruratan, nggak mungkin pasiennya datang, kebanyakan pasiennya akan datangnya ke IGD, jarang ke poli karena kan dia udah bengkak, nyeri, terus biasanya juga sesak. Nah itu, jadi kalian harus, oh ya ini suatu abses. Nah dilihat kalau ada distres jalan napas, segera lakukan tracheostomi ya. Dan jangan dipulangin pasiennya, udah ini kasih obat aja, dipulangin udah tambah besar, dirawat ya pasiennya. Itu tadi abses leher dalam ya. Jadi abses leher dalam itu mulai dari peritonsil, parafaring, retrofaring, submandibula. Sekian ya tentang kelainan di faring. Ini ada pertanyaan tidak? Ada yang mau bertanya? Atau ada yang mau sharing, ada yang pernah ngalamin ini atau menemukan ini dok, tonsil saya besar, harus gimana gitu ya, nggak apa-apa. Kita punya waktu 10 menit sambil istirahat. Oh iya, makasih ya. Absennya udah jalan? Absennya udah? Absennya di mana? Oh udah ya. Ya nanti kalau kalian udah jadi dokter, klinisi, nantilah pas tas koas mungkin kalian akan lebih mendalami lagi, karena kalian bertemu pasiennya ya. Atau misalkan adik kalian sering pilek, hidungnya buntet ya, itu bisa aja karena adenoidnya yang membesar tuh. Terus gigi, nah makanya kalau ada gigi yang lubang sering sakit harus cepet tuh diobatin ya, diedukasi siapa orang tua kita atau ada tetangga kita ya, jangan sampai terjadi abses ya, karena abses itu dia penjalanannya cepat kalau terapinya nggak adekuat ya. Jadi pasien dengan abses itu udah pasti harus segera diinsisi drainase. Kalau dia udah turun aspirasi paru, udah
bisa menyebabkan kematian, obstruksi jalan nafas ya. Ya. Ada yang mau ditanyakan tidak? Udah, kalau gitu kita lanjut aja ya. Materi selanjutnya tentang corpus alienum atau benda asing. Benda asing ya. Kalau kita kenal biasanya disingkatnya ada korpal gitu. Nah, benda asing atau korpal di bagian THT, di bidang THT ini biasanya dibagi menjadi 3.
Pertama itu di telinga, korpal telinga, mungkin paling sering kemasukan serangga tuh ya, lagi kemasukan semut telinganya, nah itu. Atau kebiasaan pakai cotton bud, ini ujung kapas cotton budnya nyangkut di dalam di telinga, nggak keluar tuh ya. Nah itu namanya korpal di telinga. Lalu ada juga corpus alienum di saluran cerna atau esofagus ya, di esofagus. Lalu juga ada di jalan napas. Jalan napas itu mulai dari mana? Dari hidung ke tenggorok, faring tuh, tonsil biasanya. Hidung anak-anak kan sering masukin manik-manik, main-mainan ya. Makanya kalau kalian punya adik yang masih kecil tuh, jangan dikasih mainan yang manik-manik kalau nggak diawasin ya. Seringlah dimasukin ke hidung. Atau siapa nih yang waktu kecil kata ibunya dulu itu pernah kemasukan manik di hidung gitu ya. Ya. Terus udah gitu di tenggorok, biasanya di mana nyangkutnya? Di tonsil, karena tonsil itu bagian paling besar. Jadi ketika biasanya duri ikan tuh, makan ikan lele nyangkut durinya, nggak keambil durinya, nyangkut deh tuh, kebanyakan di tonsil karena dia bagian paling besar, menonjol. Biasanya kita temukannya paling banyak di tonsil. Nah lalu di tenggorok ke laring, trakea, bronkus ya, itu saluran napas. Yang pertama korpal esofagus, karena zaman aku residen itu ya waktu sekolah PPDS, kalau di RSUD kan kita nggak ada alatnya, jadi jarang tuh pakai korpal. Kalau dulu masih residen PPDS di Muardi udah nih langganan kalau Idul Adha ya, Idul Adha pada makan daging kan. Nah mbah-mbah yang giginya udah lepas tuh, nah itu sering banget ketelan tuh si dagingnya nyangkut di tenggorokannya. Jadi deh esofagus, korpal esofagus ya. Atau gigi palsu ya. Kalau anak-anak koin, uang koin tuh, uang koin nyangkut di tenggorokannya. Ya, jadi benda asing di esofagus ya udah pasti dia itu bendanya bisa tajam dan tumpul nih perempuan. Hati-hati kalau mau pakai jilbab ya. Jarum pentul jangan ditaruh, atau peniti jangan ditaruh dijepitnya di mulut atau gigi ya, sering banget kan gitu ya. Jangan, nanti ada teman kalian ngajak ngobrol lupa deh lagi gigit jarum pentulnya, ngobrol masuk jarum pentulnya. Ini beneran kisah nyata, banyak itu jarum pentul. Biasanya kebanyakan ibu-ibu anak-anak cewek nih lagi pakai jilbab, tiba-tiba dia lupa diajakin ngomong ya. Nah udah ketelan ya si jarum pentulnya ya, jadi dia bisa tajam atau tumpul yang tersangkut di esofagus karena tertelan baik sengaja maupun tidak sengaja. Nanti kita lihat kenapa nih si esofagus nih bisa nyangkut, kenapa nggak bisa ketelan aja ya, karena ada alasannya nanti kita lihat. Nah esofagus batasannya, benda asing di esofagus ini masih di esofagus, dia belum sampai ke lambung ya bahasannya. Jadi esofagus ini kan dia tabung panjang tuh, ya. Tabung panjang nih, dia kelanjutan dari faring, nanti faring itu turun satu esofagus, satu trakea ya. Nah, esofagus ini dia tabung panjang yang menghubungkan faring dengan lambung kita, gaster. Nah, kenapa terjadi sering nyangkut-nyangkut nih? Sering nyangkut-nyangkut korpusnya, korpalnya. Karena apa? Dia ada
daerah penyempitan. Yang terbanyak si korpal ini nyangkut di sini, di pertama, di krikofaring, jadi di UES, upper esophageal sphincter, ya, di pintu masuk esofagus. Nah itu ada sphincternya, otomatis dia ada penyempitan. Lalu ada juga persilangan di antara sini, kan dia esofagus, ada persilangan utama bronkus kiri dan aorta kiri. Nah, di sini nanti dia di pars thoracalis. Lalu ada juga nanti sebelum masuk ke lambung dia lower sphincter esofagus, ya. Di bawah situ penyempitannya. Nah, makanya itulah yang menyebabkan si korpal sering nyangkut di daerah situ biasanya, ya. Yang terbanyak ini di atas penyempitan pertama, ya. Jadi esofagus punya 3 penyempitan. Ini penyempitan yang paling banyak yaitu tadi nyangkutnya paling banyak itu di daerah penyempitan pertama di servikal. Penyebabnya banyak, ya, tadi anak-anak biasanya makan, dia giginya kan belum tumbuh sempurna, gigi molarnya ngunyahnya kurang, ya. Biasanya juga karena dia uang logam kalau anak-anak. Biasanya uang logam tuh anak-anak. Kalau dewasa biasanya gigi palsu. Gigi palsu tuh ada 2, ada yang ada kawatnya, ada yang tanpa kawat. Kalau ada kawatnya kita gampang, kita bisa pakai ronsen polos, kita kelihatan oh itu ada gigi palsunya, memang nyangkut. Tapi kalau giginya aja, nah itu yang kesulitan, harus pakai kontras, ya. Ada korpal daging, ya. Biasanya mbah-mbah yang giginya udah kurang kuat terus makan daging yang keras. Gejalanya yaitu pertama, biasanya pasien bisa menunjukkan nih di mana ini sumbatannya. Kalau masih di daerah servikal, ya, rasanya di sini rasa kayak tercekik gitu, ya, atau adanya sumbatan. Nah, kita lihat paling sering ya pasti batuk, ya, karena kan ada refleks batuknya. Kalau ada sumbatan total, dikasih minum, dia pasti muntah, karena esofagus kan kecil. Udah ada makanan, dia pasti muntah atau batuk-batuk, nggak bisa masuk minumannya. Dari pemeriksaan fisik itu tadi kita bisa dengar suara stridor, suara bising tambahan, suara napas tambahan pada saat inspirasi. Yang pertama tadi kita tes minum namanya tuh. Pertama dulu waktu zaman residen ya di IGD itu, kalau ini ada korpalnya masuk gitu. Nah, kita tes minum dulu, minum air putih. Kalau dia masih bisa minum berarti kan parsial. Kalau dia nggak bisa berarti dia udah total. Terus kalau dia logam radio opak, kita pakai ronsen leher, kelihatan, ya, gambarannya. Nah, seperti ini kelihatan nih posisinya. Kalau dia metal, jadi uang logam, jarum pentul, ya, jarum pentul. Biasanya kalau nggak ketemu di leher, dilanjutkan sampai ke torak, sampai ke lambung. Kalau nggak ditemukan, biasanya nanti kalau jarum pentul tuh dia udah di lambung. Biasanya kalau udah lama dia udah turun sampai ke lambung. Nah, kalau dia nggak bisa, bukan logam, kan susah ya, kayak bukan logam, bukan metal, itu kayak gigi palsu deh, nggak ada kawatnya, itu nggak bisa kelihatan kalau nggak pakai kontras. Kita butuh bantuan barium kontras atau barium kapas, ya. Jadi dikasih kontras, nah nanti kelihatan lokasi
korpalnya. Atau ya jarang sih dengan foto polos saja kadang sudah ditemukan, kecuali sulit korpalnya sulit ditemukan, kecil sekali, biasanya udah sampai ke lambung. Nah, kita butuh CT scan atau MRI. Nah, ini nih posisi di esofagus ya, logamnya tersangkut. Ini kan esofagus. Kalau kita pakai endoskopi atau laringoskopi, nah ini korpalnya nyangkut di esofagus. DD-nya faringitis atau esofagitis. Yang pertama ya, untuk mengeluarkan korpalnya kita pakai apa? Pakai esofagoskopi ya. Esofagoskopi itu dibius total pasiennya, esofagoskopi. Tapi kalau dia tidak berhasil dengan esofagoskopi, karena esofagoskopi itu cuma sampai esofagus bagian servikal ya. Bagian torak kita agak kesulitan tuh kalau dia udah turun di pars torokalisnya. Kita pakai torakotomi atau esofagotomi ya. Nanti biasanya komplikasinya itu bisa komplikasi karena karena korpalnya yang tajam itu kan bisa menyebabkan perforasi. Kedua, bisa karena tindakan ya, tindakan operatifnya. Nah, makanya kita perlu pasang NGT atau pipa nasogaster ya, biar sementara diistirahatkan dulu jalan makannya. Lalu bila sulit laparotomi. Ini contoh esofagoskopi total. Tadi ya, komplikasinya otomatis dia dehidrasi, infeksi, sepsis, lalu perforasi ya, perforasi esofagus. Nah, lanjut ya, yang kedua korpal laring atau korpal jalan napas. Nah, ini berpacu dengan waktu ya, korpal laring ini karena laring, trakea, bronkus ya. Nah, ini dia asalnya itu bisa dari eksogen dan endogen. Eksogen itu misalkan tadi bisa juga karena zat organik atau anorganik ya, atau dia endogen bisa karena dia tersedak nih bayi biasanya, yang biasanya itu bayi tersedak ASI ya. Nah, jenisnya bisa organik atau anorganik. Jadi korpal itu bisa larinya ke esofagus atau dia bisa lari ke laring ya. Nah, ini penyebabnya karena tadi faktor terbanyak itu kecerobohan, anak-anak mainan nggak diliatin, memasukkan sesuatu ke dalam mulutnya ya. Faktor personal biasanya tadi orang tua yang kemasukan daging atau gigi palsu saat tidur. Faktor kejiwaan juga bisa tuh ya. Nah, ini gejalanya itu ada 3 stadium. Yang pertama, yang permulaan biasanya dia ya ini merasakan batuk-batuk hebat, dia rasa tercekik di tenggorokannya ya. Lalu kalau dia udah asimptomatis, ini yang berbahaya, dia udah nggak ada gejala refleks karena udah melemah refleks pernapasannya. Nah, terjadilah komplikasinya, salah satunya pneumonia dan abses paru karena di bronkus. Nah, ini tadi gejala dan tanda sumbatan. Pertama itu kan di laring, yang subtotal itu yang tidak total dia mengganggu suara, batuk ya, bisa sianosis, dyspnea. Nah, kalau dia udah sumbatan total, yaitu tadi sumbatan jalan napas.
Kalau dia di trakea kan juga sama, dipsmu, bronkus nih. Dulu waktu residen itu ada kasus anak-anak tertelan fluid ya, fluid itu dalam fluid itu kan ya ketelan, jadi tiap dia napas itu bunyi prit gitu ya. Nah itu udah sampai di bronkus, di percabangan bronkus, biasanya masuknya ke kanan tuh bronkusnya. Jadi waktu itu kita agak kesulitan karena apa? Karena kan alatnya itu masuk dengan alat anestesi nggak bisa bareng. Jadi kita gantian tuh dengan anestesi ngambilnya. Kalau dia udah ini dibius kan, saturasinya udah mulai turun, anestesi yang masukin alatnya. Nanti kita evaluasi lagi. Alhamdulillah waktu itu keambil. Jadi ini loh dalamnya fluid itu tau kan. Nah itu anak-anak kan sering tiup nih, ketelan deh ya. Nah jadi waktu itu kita juga kan, kenapa tiap dia napas dia bunyi prit gitu, benar. Jadi kasihan juga ya. Jadi tapi alhamdulillah bisa keambil ya. Itu jadi kesulitan kita untuk eksplorasi benda asing di jalan napas itu karena kita memang kan nggak mungkin pasiennya sadar kita ini kan ambil korpalnya, pasiennya harus terbius karena letaknya udah di bawah sini. Tapi anestesi juga kesulitan karena kan ya mereka menidurkan intubasi ya lewat jalan napas juga ya. Jadi waktu itu nggak bisa masuk ET-nya. Kalau kita eksplor di trakea, di laring trakea, ET nggak bisa masuk. Jadi kita harus barengan dengan anestesi. Ya kita sambil ngirup-ngirup obat anestesinya juga ya. Habis itu ngantuk lah lama-lama ya. Nah itu tadi ya paling kacang-kacangan. Jadi kalau kita di fasilitas terbatas, di daerah nih cuman ada ronsen polos. Kalau tadi yang logam kan kita masih bisa lihat. Nah kalau dia nggak ada yang pakai barium, kontras atau CT scan, kita evaluasi dulu. Biasanya edukasi ke keluarganya, nanti kalau batuk, sering sesek, cepat dibawa, nanti kita lihat biasanya udah masuk ke bronkus. Kan harapannya kalau dia masuknya ke esofagus bisa tertelan nggak apa-apa ya. Kalau esofagus itu nggak gawat darurat, yang gawat darurat itu di jalan napas ya. Lalu nah ini contohnya ya nih, kelihatan korpalnya nih ya. Yang pertama apa, kalau dia ada korpal di laring, di rima glotis, kita pakai Heimlich manuver nih ya anak-anak. Ini kalau pasiennya sadar, kita tekan bagian bawah paru sini ya, ditekan, biasanya nanti dia keluar si korpalnya. Tapi kalau nggak sadar, pasiennya posisi berbaring, Heimlich manuvernya seperti ini. Tapi kalau nggak berhasil, otomatis yang pertama dilakukan, apa kan nggak bisa nih kita lakukan di fasilitas pertama. Kita lihat kalau jalan napasnya masih aman, cepat rujuk. Tapi kalau ada sumbatan jalan napas, lakukan tracheostomi ya. Pertama jaga jalan napasnya. Lalu nanti di berikutnya dilakukan pakai direct laryngoscopy. Alatnya dimasukkan ya di bius total, dimasukkan lewat orofaring, pakai cunam diambil korpalnya. Kalau dia sudah turun sampai bronkus, pakai bronkoskopi. Tuh. Ya. Nah, yang penting dijaga patensi jalan napasnya karena di laring, trakea dan bronkus. Dan sekian kuliah hari ini. Ini ada yang mau ditanyakan tentang korpal?
Habis ini kalian apa? Ada jadwal? Hah? Oh. Absennya udah jalan? Absennya udah jalan belum? Udah semua? Lama banget absen. Kalian absennya tanda tangannya diukir ya? Ini untuk yang sentral saja, terus yang ini untuk kita yang pada hanya satu nanti. Ini satu aja? Iya, hanya satu. Nanti ditaruh sini? Iya, nanti ditaruh sini beberapa waktu. Itu dilanjutkan. Itu ada baju seragamnya ya? Oh, atasan putih. Tiap hari apa dipakai? Ini mahasiswa laki-lakinya memang cuma sedikit ya? Dijaga loh itu teman-teman yang cowoknya. Ini perempuan semua nih. Berat perbandingannya.
Masuk semua nggak mahasiswanya? Semuanya masuk? Insya Allah.
Oh, mau tanya, ya sini ke depan. Pakai enggak kedengeran. Nanti nggak kedengeran. Nama sama pertanyaan. Perkenalkan dokter, saya Muhammad Minta, Sampai Cinta, N-nya 2. Nah, jadi pertanyaannya, tadi di materi faringitis yang disebutkan oleh Dr. Sabdi, itu kan ada faringitis akut. Nah, setahu saya faringitis akut itu ada hubungannya sama jantung rematik. Terus untuk faringitis yang kronis itu ada hubungannya sama sifilis. Kalau nggak salah itu faringitis kronis luwe 3 gitu. Itu maksudnya gimana dokter? Terima kasih. Terima kasih ya. Jadi faringitis akut itu salah satu komplikasinya tadi, jadi si toksinnya bisa menyebabkan penyakit demam rematik, ya, jantung, karena dia menyebabkan miokarditis, ya. Jadi ke mediastinumnya si toksin Streptococcus grup A-nya, ya. Biasanya juga disertai dengan toksinitis kronis pada anak-anak. Nah, kalau si leutika itu sifilis itu termasuk yang spesifik, yang tonsilitis, faringitis kronis spesifik. Itu penyebabnya karena si kuman sifilisnya. Itu. Kalau yang leutika itu ya otomatis dia kronis prosesnya, karena kan dia seperti GO, tuberkulosis, karena prosesnya dari maksudnya dia infeksi sekunder dari si kuman sifilisnya, gitu.
Udah semua. Dua kali. Oh, tiga kali. Dua kali. Tanggal berapa? Itu banyak banget ya. Ini kita terangkap. Ini aku tanda tangan. Di sini kan. Sini. Dua-duanya. Des nggak masuk. Desnya nggak ada. Sakit. Biasanya Ini yang belum dokter yang sebelah sana masih banyak. ada jabatan mahasiswa, jadi Ini semuanya ada 161. mana ya? Ini deh 161. 161. Ini 161. Oke. Udah disambung. Terima kasih Ya, dokter. Ya, sekian kuliah hari ini. Nanti insya Allah kita ketemu lagi tanggal 23 ya, 23 September. Temanya karsinoma nasofaring. Ya, mohon maaf bila ada kekurangan. Semoga bermanfaat pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.